Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jong Bakti. Oke, sekarang saya sudah di depan Toyota AGJR ini. Jadi di video ini saya mau kasih tahu ke kalian semuanya mengenai fitur-fitur yang mungkin banyak yang belum tahu. Apa aja? Oke, simak terus videonya, dan saya ingatkan yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya bisa ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, let's do it. Oke, jadi yang pertama adalah fitur panic mode. Nah, gunanya untuk apa sih panic mode? Kita lihat dulu ya. Jadi teman-teman lihat di sini kuncinya itu nggak ada kayak mobil-mobil kebanyakan. Biasanya ada untuk apa sih? Mengaktifkan alarm ya. Tapi kalau untuk AGJR ini kita ada caranya untuk mengaktifkan alarm sirenenya mobil ini. Cara gimana? Kita pencet yang ini ya, tombol lock. Itu sebanyak 3 kali dengan jeda yang wajar ya, jadi kayak gini ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, cara mematikannya juga sama, tekan tombol lock lagi supaya sirene berhenti. Nah, fungsinya apa? Kalau kita lagi di kondisi darurat ya, misalnya kita tahu nih ada orang yang mau iseng sama mobil kita, terus kita lihat dari jarak agak lumayan jauh. Nah, caranya gimana? Kita pencet tekan tombol tadi 3 kali dengan jarak yang wajar. Kemudian mobil ini akan berbunyi, dan pastinya yang tadinya akan iseng dengan mobil kita atau apalah itu, pasti dia akan mengurungkan niatnya. Bagi seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, caranya pencet 5 kali dengan cepat sama tombol yang tadi juga ya, seperti ini. Oke. Jadi dua cara tadi itu gunanya untuk panic mode. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Oke, kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu kita masuk dulu ke dalamnya. Fitur yang kedua ini mungkin ya fitur yang belum banyak juga tahu ya. Pertama kita nyalakan dulu, kita taruh aja kuncinya dalam. Kita tekan. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Kita nyalakan AC-nya dulu lah biar nggak panas. Oke, fitur yang kedua itu fitur yang cukup berguna ya untuk ketika kita hujan. Jadi kalau teman-teman lagi kondisi hujan terus mau parkir mundur ke belakang, kita nggak perlu nyalakan wiper belakang. Jadi kita cukup masukkan, kita nyalakan dulu wiper depan ya. Terus kita masukkan persneling kita ke R. Nah, wiper belakang akan secara otomatis menyala selama 3 kali. Oke, dan dia akan terus berulang sampai kita menonaktifkan wipernya. Oke teman-teman, kita masuk ke fitur yang ketiga yang mungkin banyak teman-teman juga belum tahu, khususnya para pengguna baru ya. Jadi ini berkaitan dengan instrumen atau audio dari JR Agya ini, yaitu kita bisa buat soundnya keluarnya itu 2 zona. Kalau kebanyakan mobil yang dual zone itu AC-nya, tapi kalau ini yang dual zone adalah audionya. Oke, kita coba ya. Pertama teman-teman, dalam kondisi layar seperti ini kita masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, kita masuk ke sistem. Setelah masuk sistem, teman-teman bisa lihat di sini ada pengaturan 2 zona. Nah, 2 zona kita tekan. Nah, ini kan ada pilih zona 2 ya. Nah, di sini tadinya di zona tunggal ya. Jadi kalau tadi sudah aktif ya. Yang kita pilih, kalau seandainya teman-teman waktu masuk pertama itu zona tunggal, kita pencet zona tunggal, kita masuk ke pilih 2 zona. Kemudian kita ada lihat di depan ada sumber depan itu radio, sumber belakang mati. Kita hidupkan. Yang mati kita pilih, dan memang pilihannya cuma aux aja ya. Jadi untuk aux teman-teman bisa untuk zona belakang. Jadi yang depan itu kita dengar radio, yang belakang dengar aux. Aux itu dari sumber ya, bisa aja dari handphone ya, untuk dengerin lagu-lagu yang lain. Keren juga di mobil nih ya, untuk sekelas LCGC ya udah punya fitur seperti ini. Untuk volume belakang, kalau volume depan kan kita pakai volume ini ya, kalau volume belakang kita tekan yang ini. Nah, kita tambahkan kalau memang
mau ditambahkan kita kurangkan kalau memang suaranya terlalu besar. Cukup keren ya, tapi apakah suaranya nggak nabrak ya? Yang depan denger radio, yang belakang denger misalnya lagu Metallica atau apa gitu ya, yang depan dengernya dangdut. Waduh, kayaknya nggak tahu deh kayak apa nanti bakalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke fitur yang berikutnya. Fitur keberapa? Keempat ya. Oke, yang keempat yaitu one touch sign, seperti ini ya, one touch signal. Oke ya, kalau nggak salah namanya one touch signal. Yaitu bagaimana seperti mobil Toyota yang lain ya, yang ukuran baru itu seperti Avanza kalau nggak salah sudah pakai fitur ini untuk kita memberikan signal dengan hanya satu sentuhan. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu secara full menyalakan signal atau send ya. Kita cukup ketika kita mau di tol, kita lagi jalan kita hanya untuk mendahului terus kembali lagi seperti itu, kita cukup sentuh satu kali dan sendnya akan menyala sebanyak beberapa kali dan akan mati lagi secara otomatis. Dan begitu juga ke kiri. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyalain secara full sendnya. Jadi kita cukup senggol satu kali sentuhan, sendnya akan menyala beberapa kali dan dia akan otomatis mati kembali. Begitu juga untuk ke kiri, dia akan menyala secara otomatis beberapa kali dan juga dia akan mati kembali. Oke teman-teman, jadi itu adalah fitur yang keempat dari Agya GR ini. Oke, fitur berikutnya yaitu fitur yang keberapa ya tadi? Kelima ya. Jadi yang fitur kelima adalah ketika kita nyalakan lampu on. Nah, ketika teman-teman misalnya nih suatu saat buru-buru terus lupa matikan lampu, ya masih dalam keadaan on, terus tiba-tiba langsung matikan mesin. Untuk Agya GR ini nggak usah khawatir, jadi dia langsung mati dengan secara otomatis ketika mesin dimatikan. Nah, oke. Jadi dia langsung mati secara otomatis dan ketika dinyalakan, ya ketika masih teman-teman dalam kondisi menyala, baru dia kembali menyala kembali, langsung hidup lampunya. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu fitur yang keberapa itu? Kelima ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu saja ya penjelasan mengenai beberapa fitur-fitur yang bisa dibilang ini fitur rahasia kayaknya ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu, khususnya para pengguna yang masih pada baru. Jadi teman-teman silahkan dipraktekkan di rumah atau di mobilnya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang mengguna mobil Agya GR ini. Oke, jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian semuanya. Kalau memang ada fitur-fitur yang belum saya sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa berbagi di sana. Dan juga kalau memang ada yang punya pengalaman lain, silahkan di-share di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian belum, dan like videonya, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke everybody, thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.